Oke, siap-siap ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas tuntas soal toolkit komunikasi yang wajib banget kamu punya di zaman serba terhubung ini. Langsung aja kita mulai. BDR, ponsel, jateng, YTH. Wah, pusing gak sih? Rasanya tuh ya, setiap hari kita dibombardir sama singkatan-singkatan aneh dan potongan info di mana-mana. Bener kan? Nah, pertanyaannya, di tengah semua kebisingan ini, gimana caranya biar kita nggak pusing sendiri? Tenang, di sini kita bakal bongkar semuanya. Kita akan kasih kamu beberapa alat super simple tapi ampuh banget buat komunikasi dan ngertiin dunia ini dengan lebih jernih. Oke, alat pertama di toolkit kita, pembongkar kode. Ini tugasnya buat ngebantu kita ngertiin semua singkatan-singkatan yang seliweran setiap hari. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Yang pertama, ada yang namanya singkatan. Gampangnya, ini tuh kependekan yang kita sebutin huruf per huruf. Contohnya, BDR buat belajar dari rumah, atau SD buat sekolah dasar. Kita eja ya, bukan dibaca jadi satu kata. Terus yang kedua ada akronim. Nah ini beda nih, kalau akronim singkatannya itu kita baca sebagai satu kata baru. Kayak Jateng untuk Jawa Tengah. Kita kan nggak bilang JATENG kan? Atau ponsel buat telepon seluler, langsung dibaca jadi kata. Jadi intinya gini aja, singkatan itu dieja, kayak SD. Akronim itu dibaca jadi kata, kayak ponsel. Gampang kan bedainnya? Nah, kalau udah ngerti ini, lautan huruf yang bikin pusing tadi jadi lebih gampang diatur. Lanjut ke alat kedua, ini dia, kompas kebenaran. Ini penting banget, soalnya setiap hari kita berenang di lautan informasi. Alat ini bantu kita misahin mana yang beneran nyata, mana yang cuma pendapat orang. Kita mulai dari fakta dulu ya. Fakta itu ya sesuatu yang nggak bisa diganggu-gugat. Sifatnya objektif, nggak pakai perasaan, dan yang paling penting, fakta itu bisa dibuktikan. Ada datanya, ada angkanya, ada buktinya. Nah, lawannya fakta adalah opini. Opini ini sifatnya subjektif, alias tergantung siapa yang ngomong. Isinya pandangan pribadi, jadi ya nggak bisa dibuktiin benar atau salahnya. Coba deh perhatiin. Kalau ada kata-kata kayak menurut saya, kayaknya sih, atau yang paling bagus, itu udah lampu kuning. Tandanya itu opini. Nah, ini rangkumannya. Fakta itu butuh bukti dan data. Opini itu berdasarkan keyakinan. Simple kan? Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita bisa bedain keduanya, kita jadi nggak gampang kemakan hoaks. Kita jadi pemikir yang lebih kritis. Terus gimana terapinya di dunia nyata? Coba deh kita pakai kompas kebenaran ini buat ngelihat sesuatu yang tiap hari kita lihat. Iklan. Nah, di iklan ini, batas antara fakta sama opini sering banget dibikin jadi abu-abu. Lihat deh, contoh ini. Jelas banget bedanya. Kucing punya 4 kaki. Itu fakta. Gak ada yang bisa bantah. Tapi kalau pelihara kucing itu menyenangkan, wah, itu opini banget. Belum tentu semua orang setuju. Sama kayak di iklan. Susu dengan 3 varian rasa. Itu fakta, bisa dicek. Tapi pas mereka bilang, susu sehat terbaik, nah kata terbaik itu udah jelas opini. Tujuannya ya buat ngerayu kita. Oke, alat ketiga, lampu sorot. Di zaman digital ini, bisa nemuin info yang pas dan cepat itu kayak punya kekuatan super. Dan senjatanya, kata kunci. Kata kunci itu, simpelnya, ya kata-kata inti yang kita ketik di mesin pencari. Milih kata kunci yang benar, itu bedanya tipis banget loh. Antara langsung dapat jawaban dalam sedetik, atau malah nyasar di puluhan halaman hasil pencarian yang nggak nyambung. Intinya cuma satu, biar cepat, akurat, dan nggak bikin frustrasi. Terus gimana caranya? Gampang kok. Misal, kamu mau cari info wisata. Daripada ngetik panjang-panjang, sebutkan 5 tempat tujuan wisata alam yang ada di Provinsi Bali, mending langsung aja ambil intinya, wisata alam Bali. Jauh lebih simple, to the point, dan hasilnya lebih bagus. Prinsip ini juga berlaku buat topik yang lebih serius. Misalnya, kamu mau cari tahu soal sebuah peristiwa besar. Daripada nanya panjang lebar, bagaimana dan mengapa tsunami terjadi di Aceh, langsung aja ketik kata kuncinya, terjadinya tsunami di Aceh. Nah, biasanya nih, kalau kita nyari info kayak gitu, kita bakal nemu satu jenis tulisan yang khas. Dan ini membawa kita ke alat keempat, kemampuan buat memahami teks eksplanasi. Ini adalah cara informasi yang rumit disajikan ke kita. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Gampangnya, ini teks yang ngejelasin gimana atau kenapa sesuatu bisa terjadi. Contohnya yaitu tadi, proses terjadinya tsunami. Dan coba perhatiin, ini nyambung lagi kan sama alat kita sebelumnya. Teks kayak gini tuh isinya fakta dan data, bukan opini.
Dan biasanya, teks kayak gini punya pola yang sama. Pertama, ada pernyataan umum sebagai pembuka. Kedua, ada deretan penjelasan yang detail. Terakhir, ditutup dengan kesimpulan. Kalau kita udah hafal polanya, bakal lebih gampang dan cepat buat nyerap informasinya. Oke, kita sampai di alat terakhir, alat kelima. Soalnya gini, nemuin dan ngertiin informasi itu baru setengah jalan. Kita juga harus bisa nge-share informasi itu dengan benar. Nah, disinilah peran alat komunikasi modern kayak email atau surel jadi penting. Meskipun sekarang banyak banget aplikasi chatting, email itu masih jadi alat tempur yang kuat banget loh. Kenapa? Cepet, gak boros kertas, bisa kirim file apa aja, gak ada batasan jarak. Plus, email itu kayak arsip digital pribadi kita. Penting banget. Biar emailan kita efektif, ada beberapa aturan main yang simple tapi penting. Pertama, subjeknya harus jelas. Kedua, bahasanya yang sopan dan gampang dimengerti. Ketiga, cek lagi tulisannya, jangan sampai ada typo. Dan yang paling penting, selalu baca ulang sebelum klik kirim. Ini kuncinya biar komunikasi kita jelas dan nunjukin rasa hormat. Nah, lengkap sudah. Itu tadi toolkit komunikasi buat kita semua biar jadi warga dunia yang lebih cerdas. Dari mulai bongkar singkatan, bedain fatka opini, jago pakai kata kunci, paham teks eksplanasi, sampai nulis email yang profesional. Sekarang, semua alat ini ada di tangan Anda. Pertanyaannya, mau Anda gunakan untuk apa?